Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hersake Sangki dengan NIM F1E222037 dari Prodi Teknik Elektro Ruang R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang data, sinyal, dan transmisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang data. Data adalah sebuah entitas yang memiliki makna atau informasi. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Data dapat berupa fakta yang belum diproses, misalnya angka penjualan, dan informasi yang sudah diolah menjadi format yang lebih berguna, misalnya laporan penjualan bulanan. Nah, adapun untuk jenis-jenis dari data ini, yaitu ada dua. Yang pertama, data analog. Ini merupakan fungsi waktu dan dapat direpresentasikan oleh gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama. Data analog dapat dikirim dalam bentuk sinyal digital dengan menggunakan kode. Yang kedua yaitu data digital, dapat dikirim sebagai sinyal digital dengan level pegangan yang berbeda untuk masing-masing digit biner. Data digital dapat direpresentasikan oleh sinyal analog dengan bantuan modem. Sehingga data digital adalah informasi yang direpresentasikan dalam format biner, yaitu kombinasi angka 0 dan 1. Yang kedua yaitu sinyal. Sinyal adalah suatu besaran terukur yang berubah dalam waktu atau ruang serta membawa informasi. Sinyal merupakan representasi fisik dari data yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Adapun untuk jenis-jenis dari sinyal yaitu yang pertama sinyal kontinu atau analog, mengalami perubahan intensitas sedikit demi sedikit sehingga tidak mengalami putus atau berhenti. Sinyal analog gelombangnya elektromagnetik yang dapat dirambatkan pada berbagai media, contohnya twisted pair, kabel serat optik, dan atmosfer. Adapun untuk yang kedua yaitu sinyal diskrit. Ini memiliki intensitas konstan pada harga tertentu dan pada saat yang lain berada pada harga konstan yang lain. Dalam sistem komunikasi, data dirambatkan dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan sinyal elektromagnetik. Selanjutnya yaitu transmisi. Transmisi adalah komunikasi data dengan propagasi. Propagasi adalah perambatan tergantung ke medianya dan pemrosesan sinyalnya. Transmisi bisa dilakukan melalui berbagai media seperti kabel, misalnya kabel fiber optik, kabel koaksial, gelombang radio, atau jaringan komputer. Adapun untuk jenis-jenisnya yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama yaitu transmisi analog. Sinyal analog dirambatkan melalui penguat transmisi analog. Transmisi analog adalah sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal mungkin mewakili data analog, misalnya suara atau data digital. Yang kedua yaitu transmisi digital, di mana sinyal analog atau digital dirambatkan menggunakan repeater. Di setiap repeater, data direproduksi dari sinyal masukan, kemudian dibangkitkan kembali pada sinyal keluaran. Transmisi digital mengasumsikan konten biner ke sinyal. Sinyal digital hanya dapat ditransmisikan dalam jarak terbatas sebelum atenuasi, noise, dan gangguan lainnya membahayakan integritas data. Adapun alasan atau keunggulan digunakannya teknik transmisi digital yang pertama yaitu keutuhan data. Lebih terjamin dengan penggunaan repeater dibanding amplifier. Transmisi jarak jauh tidak menimbulkan kesalahan. Yang kedua yaitu penggunaan kapasitas bandwidth optimal, penggunaan multiplexing. Yang ketiga yaitu keamanan atau privasi. Teknik Prinsi dapat diaplikasikan pada data digital dan data analog yang sudah diinstalasi.
digitalisasi. Yang terakhir yaitu integrasi, di mana data analog maupun digital memiliki bentuk yang sama, atau integrasi secara ekonomis untuk server data, voice, dan video. Dan hubungan antara data, sinyal, dan transmisi yaitu data, sinyal, dan transmisi saling berkaitan dalam proses komunikasi informasi. Data merupakan informasi yang ingin dikirim seperti angka, teks, atau gambar. Untuk mengirimkan data ini, ia harus diubah menjadi sinyal yang berfungsi sebagai representasi fisik data dalam bentuk gelombang analog atau sinyal digital. Proses transmisi adalah langkah selanjutnya di mana sinyal dikirim melalui media komunikasi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Dengan cara ini, data dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, memastikan bahwa informasi yang dikandung dalam data dapat diterima dan dipahami oleh pihak penerima. Adapun empat kemungkinan hubungan antara data analog digital dan sinyal analog digital yaitu dari gambar. eh, Adapun untuk empat kemungkinan hubungan antara data analog atau digital dan sinyal analog atau digital yaitu yang pertama hubungan sinyal analog dan data analognya. Dua alternatif, satu yaitu sinyal menempati spektrum yang sama dengan data analog. Yang kedua, data analog dikodekan untuk menempati bagian spektrum yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu hubungan sinyal analog dan data digitalnya, di mana data digital dikodekan menggunakan modem untuk menghasilkan sinyal analog. Selanjutnya yaitu hubungan sinyal digital dan data analog, di mana data analog dikodekan menggunakan kode untuk menghasilkan aliran bit digital. Yang terakhir yaitu hubungan sinyal digital dan data digitalnya yaitu dua alternatif. Yang pertama, sinyal terdiri dari dua label tegangan untuk mewakili dua nilai biner. Yang kedua yaitu data digital dikodekan untuk menghasilkan sinyal digital dengan memproperti yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu bandwidth, di mana ini adalah jumlah kapasitas yang bisa kita gunakan. Biasanya diukur dalam bit per detik, bps, atau variasi yang lebih tinggi seperti kilobit per detik, megabit per detik, atau gigabit per detik. Bandwidth menentukan seberapa banyak data yang dapat dikirimkan sekaligus melalui jaringan atau saluran, sehingga semakin tinggi bandwidth, semakin cepat data dapat ditransmisikan. Nah, misalnya nih, bandwidth ini diibaratkan dengan jalan tol. Dia punya beberapa jalur dan perangkat jaringan seperti ada yang mengatur fungsinya untuk mengatur, ada yang fungsinya untuk mengarahkan, dan ada fungsinya sebagai tanda aja, sebagai penghubung dan lain sebagainya. Informasi yang kita lewati itu ibaratnya seperti mobil. Nah, pada gambar paket ini dilewatkan ke jaringan. Semakin banyak mobil yang ada di jalanan ini maka jadinya macet. Makanya dampaknya ke kita, internet kita jadi lemot atau lambat. Tapi kalau misalnya malam-malam lagi pada tidur semuanya, akhirnya kencang. Nah, ini karena memang jalan selebar ini digunakan untuk kita sendiri aja, sehingga jadinya kita bisa ngebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.